Kami persilakan Pak Anies untuk duduk di sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan dan juga nanti ada penanggap. Pak Anies, silakan Pak Anies. Ya, kita sudah mendengarkan beberapa paparan tadi, ada beberapa topik yang sebenarnya bisa kita angkat ya. Satu terkait dengan ketimpangan kemiskinan, ketenaga kerjaan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan yang paling menarik menurut saya adalah bisnis ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat di visi misi Pak Anies itu, bisnis itu harus bicara tentang bagaimana pengusaha dalam negeri harus kita jadikan global, bukan sebaliknya saja gitu. Bukan berarti asing tidak, tapi paling tidak dua-duanya gitu ya Pak Anies ya. Oke Pak Anies, mungkin kalau kita lihat yang pertama yang di highlight Pak Anies itu adalah terkait dengan kemiskinan dan ketenaga kerjaan. Mungkin saya satukan aja supaya nanti bisa dijawab. Memang benar Pak, kemiskinan itu kalau kita lihat jumlahnya 25 juta. Tapi kalau dilihat sama hampir miskinnya kira-kira bisa 100 juta gitu. Nah, yang perlu diperhatikan bukan hanya yang miskin tapi juga hampir miskinnya ini. Karena begitu ada inflasi dia akan mengalami peningkatan. Nah, mungkin tadi sudah ada programnya, tapi bagaimana konkretnya supaya paling enggak di ekonom ini bisa tahu konkretnya kayak apa sih? Karena banyak sekali program pemerintah seperti BLT, Keluarga Harapan sudah banyak, tapi kelihatannya kemiskinan kok nggak turun-turun gitu. Itu satu ya. Terus yang kedua ketenaga kerjaan Pak. Ketenaga kerjaan kalau kita lihat juga gitu. Tadi sudah Bapak sampaikan banyak di tingkat level SD, SMP, SMA gitu. Nah, bagaimana justru kita mengakselerasi program-program peningkatan sumber daya manusia. Nah, salah satunya yang menarik saya lihat di visi misi Pak Anies adalah untuk prasekolah. Jadi SDM itu harusnya dimulai dari prasekolah. Iya, betul nggak Pak? Nah, tapi kalau kita lihat di prasekolah kebanyakan tuh milik swasta. Jadi orang-orang tidak bisa akses terhadap prasekolah karena kebanyakan milik swasta. Nah ini prasekolah. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu kan ada di program Pak Anies tuh. Nah itu gimana caranya supaya program ini memang bisa dijalankan dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Di mana kita tahu 0 sampai 7 tahun itu merupakan anak yang harus diberikan segala sesuatu agar bisa meningkat. Dua itu Pak, silakan. Saya mulai dari yang kedua dulu aja, karena pertanyaan terakhir ini. Betul. Kami melihat perlunya justru dari ibu hamil. Memastikan pasokan gizi yang baik kepada ibu hamil, karena itulah bahan baku pertama kalau kita bicara tentang kualitas itu ibu hamil. Nah hari ini kalau kita lihat, kalau ada wali kota, bupati, gubernur memperhatikan ibu hamil, itu bukan karena direction dari national government, tapi karena yang bersangkutan peduli pada ibu hamil. Ini yang harus diubah. Hari ini saya pernah merasakan nih jadi gubernur wali dan teman-teman wali kota. Kita tidak memiliki national direction on welfare. Coba dicek. Gak ada. Berapa angka kematian ibu melahirkan yang tolerable? Gak ada. Berapa angka stunting yang unacceptable? Gak ada. Selama national direction itu tidak ada, maka seluruh daerah akan berjalan sendiri-sendiri dalam urusan welfare. Jadi kami melihat saat ini mulainya dari usia kehamilan ibu. Berarti stunting ya Pak ya? Terus ujungnya nanti angkanya terlalu stunting. Bu Vivi ini pernah presentasi berapa 8 tahun 9 tahun yang lalu membedakan siapa lahir di mana, ujungnya kemana. Ya, itu kita menyaksikan bila itu tidak dibereskan, it's an issue. Lalu Bu, kita melihat pendidikan usia dini. Indonesia menandatangani, kebetulan ini tanda tangan saya nih atas nama pemerintah Indonesia tahun 2015 di dalam World Education Forum. Bapak Ibu sekalian ini para ekonom, kita yang dulu sekolah ekonomi, World Economic Forum itu terjadi tiap setahun sekali. Tapi World Education Forum itu terjadi tiap 15 tahun sekali. What does it tell you? Bahwa ekonomi bisa diintervensi tahunan, tapi education intervensinya jangka panjang. Dan kalau ketemuannya World Education Forum itu 15 tahun sekali, artinya you set the policy today, you benefit to decades later. Nah kita nggak berikan itu yang cukup. Jadi kalau saya melihat Bu, dengan situasi sekarang ini, kami melihat kesehatan dari mulai ibu hamil, kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan lansia. Apa? Posyandu, posbindu, itu semua hidupkan lagi. Ujung tombaknya siapa? Dasawisma. Dasawisma itu adalah satu ibu mengurus 10 sampai 20 keluarga. Kami di Jakarta mengandalkan Dasawisma untuk statistik. Dan mereka lebih tahu kondisi rakyat di situ daripada petugas BPS yang kita miliki, daripada petugas dinas pendudukan yang miliki. Karena mereka tahu persis apa yang sesungguhnya ada di sana. Dan ketika ibu-ibu itu jadi ujung tombak, disitulah koperasi masuk, welfare masuk, program pemerintah jangan diakomodasi oleh pemerintah sendiri. Lalu pengadaan tipe barang dan jasa diubah. Barang dan jasa itu ada 4 tipe 1, 2, 3, 4. Negara selalu mau pakainya tipe 1 dan 2.
Tipe 34 nggak mau dipakai. Kenapa tipe 34 nggak mau pakai? Karena repot laporannya, enggan. Yang tidak mau bukan rakyat, tidak mau birokrasi. Birokrasi cenderungnya tipe 1 dan 2. Begitu diberikan ruang pada tipe 3 dan 4, dananya diberikan langsung ke masyarakat melola kualitas lebih baik. Contoh, Setuju. memberikan makanan sehat untuk keluarga, untuk anak-anak sekolah. Kalau tipe 1, berikan kepada dinas pendidikan pengadaan barang, bagikan makanan sehat. Tipe 2, bikin tender, nanti perusahaan-perusahaan masukin. Tipe 3, uangnya diserahkan pada persatuan orang tua murid. Ya. Itu tipe 3. Begitu diserahkan orang tua murid yang masak, apa yang terjadi? Tidak ada orang tua murid yang mengkorup ongkos makan untuk anaknya. Yang terjadi ditambahin makanannya, dibuat lebih sehat. Ya. Jadi strateginya itu, satu fokusnya dari awal, Ya. yang kedua community activism, movement itu dihidupkan. Yang ketiga, lakukan penyesuaian soal pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu maka komprehensif. Lalu buat ukurannya untuk tiap daerah. Ya. Tiap daerah beda-beda, nggak boleh kita simetrik. Semua daerah sama, tidak. Jakarta beda, Bogor beda, Banten beda, beda-beda. Dengan begitu semua mengejar bar yang terjangkau. Oke, itu satu pertanyaan. Ya. Yang kedua, soal tenaga kerja. Kemiskinan dan tenaga kerjaan. Serta tadi Pak. Saya jawabnya cepat nih, karena waktunya mepet banget gitu. Iya, iya. Kita yang biasanya ngomong pelan, terus jawabnya cepat sekarang, efisien. Angka kemiskinan. Ya. Angka kemiskinan kita berkisar antara 9-10% Betul. hari ini. Dan kita ingin targetkan di 2029 itu antara 4-5%. Betul. Harapannya kemiskinan ekstrimnya bisa 0%. Harapannya kemiskinan ekstrim. Ada beberapa hal. Satu, memastikan biaya hidup yang terjangkau. Dan itu artinya kepastian suplai pangan dengan harga yang murah. Ini kami melihat efisiensi operasi kegiatan pasar ini harus dilakukan. Transparansi menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, yang punya HP boleh download sebuah aplikasi namanya IPJ, Info Pangan Jakarta. Apa yang dilakukan? Kramat Jati ada harganya, tidak diketahui oleh rakyat Jakarta. Kita kalau mau belanja ke ke warung belanja di mana di pasar. Yang kami lakukan adalah mengefisienkan pasar pangan ini. Kami tidak melakukan intervensi harga, tapi kami buat transparansi atas pasar. Begitu transparansi pasar, maka terjadi symmetric information. Dan kita tahu sebuah pasar itu kalau asimetrik dia menjadi tidak efisien. Begitu simetrik dia menjadi efisien. Nah, dibuka infonya. Apa yang terjadi? Warung-warung kalau mau belanja kulaan, mereka ke pasar misalnya nih. Pasar saya tinggal Lebak Bulus, dia akan ke pasar Pondok Labu. Sampai di pasar Pondok Labu, dia mau belanja, dia akan lihat cabai merah berapa, beras berapa. Kalau selisihnya dengan Kramat Jati itu jauh, info Kramat Jati ada di sini nih. Ya. Dia nggak akan belanja di situ, dia akan naik kemudian pindah ke Kramat Jati. Apa yang terjadi? Selisih harga Kramat Jati dengan semua pasar di Jakarta terkendali. Kenapa? Transparansi informasi. Nah, yang kita belum bisa lakukan sekarang adalah dari Kramat Jati ke produsen. Ya. Karena itu di luar jurisdiksi gubernur. Tapi kami merasa ke depan kita akan lakukan transparansi itu sehingga komoditas itu semua kita memiliki informasinya dari lokasi produksi sampai dengan distribusi dengan transparansi yang serius. Itu yang kita ingin perbaiki sama-sama. Untuk yang pengusaha tadi Pak itu menarik karena Bapak ingin meningkatkan usaha dalam negeri gitu, nggak selalu investor asing, itu menarik. Kalau betul, Mbak Filiani gini, kami memandang pengusaha Indonesia itu harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Jadi bukan jago kandang, tapi juga jago tandang gitu. Jadi visinya dua. Kalau cuma tuan rumah di negeri sendiri gampang bikin segala macam proteksi, jadilah kita tuan rumah di negeri sendiri. Setuju. Tapi kalau menjadi jago tandang, nah itu baru hebat gitu. Nah di situ menurut saya harus ada keseriusan dari pemerintah untuk menentukan sektor-sektor mana yang kemudian kita memberikan ruang yang lebih kepada pengusaha Indonesia. Dan ketika sampai kepada investasi harus ada keseriusan memaksakan mitra lokal untuk menjadi bagian dari aktivitas investasi di Indonesia. Dan ketika itu dikerjakan, jangan kita melakukan kebijakan tanpa melakukan studi komparasi. Kenapa? Karena kita punya potensi kompetisi yang tinggi dengan tetangga-tetangga kita. Jadi semua kebijakan yang terkait dengan ini harus kita lakukan komparasi dengan wilayah lain, harus komparasi dengan negara-negara lain supaya polisi kita itu juga tidak menjadi terkesan proteksionistik atau kemudian menjadi tidak menarik bagi dunia global. Jadi tapi kita harus competitiveness-nya ya tentu harus dijaga. Kompetitifnya dijaga satu sisi, di sisi lain jangan sampai kalah, dan ini sesuatu yang sangat
sangat bisa dipahami oleh international community. Oke. Kalau ini Bapak sekalian dari pengalaman apa yang pernah kami lakukan